Valentino jebret pakai sepatu baru, gold, 4 assist dan langsung membawa keriuhan. Sementara Neymar Junior pakai sepatu baru, kartu merah dan membawa keributan. Bagaimana Neymar bisa pindah ke Puma dan apa yang terjadi dalam keributan di pertandingan PSG lawan Marseille? Kacau, kata CEO, akan membahas tentang itu di episode kali ini. Oke, seperti yang kalian bisa lihat juga di Jebret Media playlist main bareng, di mana sepatu emas Bung Jebret menghasilkan 4 assist dan sekarang udah sekitar 120 ribuan yang nonton. Memang heboh banget ya gue pakai sepatu gold itu. Dan kalau gue dikontrak sebenarnya juga gue berpindah tuh ya dari merek yang lain yang sebelumnya. Cuman karena gue lagi nggak dikontrak ya udah, berarti gue boleh dong menggunakan semua koleksi-koleksi sepatu legendaris yang sekarang gue lagi kumpulin. Nah tapi kalau pemain yang satu ini tentu ketika dia sudah menggunakan satu brand tertentu ya harus pakai itu. Gue berbicara tentang pemain yang akhirnya merilis dan mengannounce kalau dia sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Puma, salah satu produsen sepatu sepak bola yang juga sudah cukup lama, dan ini kan memang saudaraan sama si Garis Tiga ya. Cukup mengejutkan karena ini benar-benar langsung di-announce, diawali oleh webnya Puma dan kemudian dibarengi oleh pernyataan dari Neymar yang ternyata tidak mencapai kesepakatan dengan brand sepatu sebelumnya yang swoosh itu ya, yang centang itu. Dan dikabarkan bahwa ini proses membawa Neymar ini hanya diketahui oleh 4 petinggi dari Puma dengan nilai yang dirahasiakan, dan sampai last minute, sampai akhirnya tidak ada kesepakatan dengan Nike, barulah akhirnya Puma merilis telah bergabungnya seorang Neymar. Menarik bagaimana marketing komunikasi yang dilakukan oleh Puma untuk seorang Neymar, karena kalau lo juga udah lihat dan kalau lo juga lihat nanti di tayangan kita main bareng sama Pandit dan juga sama followers sama Jebret Team, sepatu yang dipakai oleh Coach Justin itu adalah King Puma, Puma King. Juga yang dipakai oleh si Ibnu itu juga adalah Puma King. Jadi memang yang legendaris dari sepatu Puma adalah seri King, dimana kalau Adidas punya Copa Mundial, Nike punya seperti Tiempo ya, jadi punya brand legendarisnya, seri legendarisnya, dan kalau Puma adalah King. Dan marketing komunikasi yang dilakukan oleh Neymar dan juga Puma adalah The King is back. Ini benar-benar provokatif karena dia menyatakan dirinya raja dan dia mengcompare dengan pemain-pemain yang dulu juga pernah menjadi raja dan di endorse oleh Puma. Dia menyebut nama seperti Pele, Johan Cruyff, Lothar Matthäus, Eusebio dan Maradona. Menarik karena Neymar akhirnya memutuskan untuk keluar dari brand yang sudah 15 tahun mengontrak dia dan menuju ke brand yang icon-iconnya sekarang tuh udah nggak terlalu kuat. Makanya yang dia sebutin pemain-pemain legendaris itu ya sampai di levelnya Pele, Cruyff, Matthäus, Eusebio dan Maradona tuh mungkin kalian semuanya tahu namanya kan. Mungkin zaman dulu lo belum sempat ngelihat mereka main. Jadi dia berani untuk mengambil resiko meneruskan legacy dari pemain-pemain yang udah jadul ini, tapi legenda, untuk dia ambil tanggung jawabnya. Begitupun juga Puma berani untuk sekarang menginvestasikan uangnya untuk pemain sekelas Neymar. Kenapa sampai Neymar akhirnya bisa mau? Ini memang masih dirahasiakan, tapi ini kata CEO ya. Kalau menurut gua, dia menggunakan prinsip want to be number one or want to be the best in the brand yang support dia. Kenapa? Karena dua brand besar kita tahu bahwa Adidas ada Messi, Ronaldo, Nike ada Ronaldo. Dan di antara dua brand itu kalau Neymar masuk, sudah jelas dia pasti tetap ada di rentetan di bawah dua GOAT yang dimiliki dunia sepak bola ini.
Nah, kemarin dia 15 tahun di Nike. Nama dia selalu sekarang ini jadi layer 2 setelah Neymar dan Ronaldo. Setelah Messi dan Ronaldo. Entah kenapa Neymar belum bisa untuk menderajatkan dirinya sejajar dengan dua pemain ini. Walaupun memang juga generasinya berbeda, dia lebih muda. Tetapi ketika ada tawaran ini, gue yakin ketika dia menaikkan tawaran untuk Nike dan tidak di approve, dia berpikir, manajemennya juga berpikir inilah kesempatan untuknya untuk mempositioningkan dirinya sejajar dengan dua pemain ini. Sementara dia adalah generasi yang berbeda. Dia sudah patahkan rekor penjualan di PSG. Dia bawa PSG juga sampai final, hampir juara. Dan akhirnya sekarang juga dia menjadi ikon utama dari produk sepatu sepak bola ini. Dan marketing komunikasi juga sangat bagus. King is back. Jadi dia benar-benar mendeklar kalau dia adalah raja dalam sepak bola ini. Menarik, nanti kita akan lihat bagaimana brand image dari Puma setelah Neymar masuk. Apakah dia mampu untuk mengangkat derajat Puma lagi di dunia sepak bola, sekaligus juga mensejajarkan dirinya dengan keberhasilan Ronaldo di Nike dan Messi di Adidas. Kalau ini berhasil dia lakukan, maka tidak salah kalau Puma membayar mahal seorang Neymar dan Neymar menerima pinangan daripada Puma. Bagi gue ini win-win. Ini adalah win-win solution. Tetapi belum saja dia buktikan dalam beberapa waktu di pertandingan pertamanya setelah dia dinyatakan sudah negatif dari virus corona. Di pertandingan menghadapi Marseille, hujan kartu merah terjadi dan salah satunya yang terkena adalah seorang Neymar di menit 94-95. Memang ini menjadi sebuah PR dalam dunia sepak bola kalau benar adanya, karena dia tersulut emosi dengan menoyor palanya si namanya Alvaro ya. Kalau gua benar namanya itu Alvaro. Ya, kasih contekan dulu sedikit. Alvaro Gonzalez. Dia kemudian mereveal apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh Alvaro. Dia menulis dalam Twitternya bahwa dia dipanggil monohijo. Kita tahu kalau itu bahasa kasar. Dan kalau ditranslate bahasa Inggris di Football on BT Sport, translatannya kurang lebih seperti ini, bahwa dia dikatakan monkey. Waduh, serem banget. Dan itu yang membuat dia emosi dan dia kemudian memberikan tweet lagi. Dia mengatakan, oke, VAR ngelihat gua melakukan agresivitas kepada si Alvaro, tetapi apakah VAR juga akan dengan fair melihat gerakan mulut rasis dari seorang Alvaro Gonzalez ini yang ternyata malah dia nggak dapat kartu merah dalam pertandingan yang penuh dengan kartu merah tersebut ya. Total kalau ada 7 kartu merah ya malam ya, atau ada 5 gitu, 5. Oh, ada 5 kartu merah. Jadi Alvaro ini enggak kan? Jadi 5, 2 buat Marseille dan 3 buat si PSG. Nah, pertanyaan gua, seiring dengan komunikasi yang sedang dia lakukan bahwa the king is back, di pertandingan perdananya, terlepas dari memang ini sebuah hal yang gak bisa kita tolerir kalau betul dia mendapatkan perlakuan rasis, apakah ini momen yang tepat untuk Neymar lakukan dengan kartu merah dan kasus seperti ini? Mega bintang biasanya memang punya keunikan, dan ini juga yang terjadi pada seorang Neymar. Dia pasti nggak peduli kalau dia juga baru dikontrak, dia juga sedang melakukan brand activation atau activity. Yang penting ini adalah masalah harga dirinya dan rasis yang dia terima. Tapi pertanyaan gue, apakah menurut kalian ini sesuatu yang pas untuk Neymar lakukan? Ataukah harusnya dia bisa punya respon yang berbeda ketika menghadapi masalah ini? Ya, seperti juga Zidane dan Materazzi yang tidak ada hentinya sampai sekarang. Kemudian juga dulu kasus Eto'o dan lain-lain. Memang ini selalu tidak bisa terjawab. Tetapi dalam cerita dia baru dikontrak oleh Puma, menurut kalian apakah ini respon yang tepat bagi seorang Neymar, atau memang dia tetap menjadi dirinya sendiri? Ya lo mau kontrak mau enggak, kalau bagi gua lagi kayak begini ya terserah lu mau lepas apa enggak.
Ya pokoknya itu adalah respon gue karena gue diperlakukan nggak benar secara rasis. Kalau menurut gue orang yang tipikal keras di lapangan juga, gue memang tipikal yang juga nggak peduli ya. Ya udah mengalanggar harga diri gue ya udah gitu. Tetapi ketika gue juga belajar menghargai, ada brand yang mensupport kita dan kemudian juga ada dalam kontrak untuk menjaga nama baik di sana. Untuk seorang mega bintang yang ingin mensejajarkan diri dengan Messi dan juga Ronaldo, menurut gua ada mungkin respon yang lebih wise dari seorang Neymar. Tetapi kembali itu adalah pendapat gua. Ya padahal kalau gue di lapangan sendiri kadang-kadang emosian ya. Tetapi ketika kita punya tanggung jawab dengan brand yang begitu besar dan baru pertandingan pertama, mungkin ada baiknya dia melakukan respon yang benar, yang lebih wise tanpa mengenyampingkan bahwa ada rasisme di situ. Seorang raja haruslah bijak. Seorang raja harus bisa menjadi pemimpin yang tepat. Seorang raja harus bisa mengontrol emosinya sehingga keputusan yang dia buat akan dihargai oleh warganya. Dan apakah tindakan Neymar, respon Neymar kemarin sudah merupakan tindakan seorang raja ketika dia mengatakan bahwa the king is back? Gimana menurut kalian? Dan yang paling serunya adalah lawannya si Alvaro Gonzalez sepatunya juga Puma. Jadi apakah ini menjadi malah gimmick cerita dari Puma, atau beda kasta antara seorang Neymar yang dikontrak sebagai ikoniknya Puma dengan Alvaro yang mungkin Puma cuma dapat sepatu gratisan dari Puma. Gua nggak tahu, tapi yang jelas gua rasa ini pukulan atau tamparan bagi Puma yang kalau dia punya tim yang sangat bagus, mungkin ini bisa diselesaikan dengan marketing komunikasi lagi dari Puma, karena dua pemain ini menggunakan brand yang sama. Sekali lagi, gue tunggu komen-komen kalian, menurut kalian seperti apa? Dan juga apakah menurut kalian Puma akan bersama-sama dengan Neymar terangkat brandnya dan bisa mensejajarkan dengan Messi dan Ronaldo, dan bisa mensejajarkan dengan Adidas serta Nike? Pertanyaan yang menarik dari sisi lain teknis sepak bola, tapi dari sisi marketing di dunia sepak bola. Kaco kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di Kaco berikutnya. Gue tunggu jawaban dari PR yang gue kasih buat kalian. Terima kasih. Jebret. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian yang nonton, share, like, subscribe, komen, dan nantikan playlist-playlist yang ada di Jebret Media TV lainnya. Terima kasih.